aku akan menjawab 7 pertanyaan pada kelas desain organisasi. Pertama yaitu bagaimana organisasi dapat beradaptasi atau mengendalikan elemen eksternal seperti pesaing, pelanggan, pemerintah, dan kreditor dalam lingkungan yang bergerak cepat. Jadi dalam menghadapi elemen eksternal seperti pesaing, pelanggan, pemerintah, dan kreditor, organisasi perlu mengadopsi pendekatan berbasis teori kontingensi dalam desain organisasi. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu struktur organisasi yang paling baik. Struktur tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan eksternalnya. Organisasi yang beroperasi dalam industri yang dinamis dan berubah cepat, misalnya, mungkin lebih efektif dengan struktur yang lebih fleksibel dan responsif. Lalu melakukan analisis lingkungan bisnis secara berkala, termasuk analisis SWOT. Lalu memungkinkan organisasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta peluang dan ancaman yang ada. Dengan demikian, organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Dengan menerapkan struktur berbasis jaringan atau matriks dapat meningkatkan kolaborasi antar tim dan mempercepat proses inovasi. Dalam konteks ini, pembentukan tim lintas fungsi yang bertanggung jawab untuk merespon umpan balik pelanggan secara langsung dapat mempercepat waktu reaksi terhadap perubahan permintaan pasar. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah dan kreditor yang dapat memastikan bahwa organisasi tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku dan memiliki dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan finansial. Dengan demikian, organisasi yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap elemen eksternal akan memiliki keuntungan kompetitif yang signifikan. Yang kedua, itu pertanyaannya, perubahan strategis dan struktural apa yang dibutuhkan untuk membantu organisasi mencapai efektivitas. Jadi, untuk mencapai efektivitas, penting bagi sebuah organisasi untuk melakukan perubahan strategis dan struktural yang mendalam. Dalam konteks teori desain organisasi, terutama teori struktur organik, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang lebih datar dan fleksibel. Struktur yang lebih datar mengurangi jumlah lapisan manajemen, sehingga memfasilitasi aliran informasi yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Dengan mengurangi birokrasi, organisasi dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Pengembangan tim inovasi yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengeksplorasi peluang baru juga sangat penting. Tim ini seharusnya diberdayakan untuk mengambil risiko dan menciptakan solusi baru tanpa terhambat oleh prosedur yang ketat. Penerapan teknologi informasi yang canggih juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, organisasi dapat memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi pada inovasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana organisasi dapat menghindari pelanggaran etika manajemen yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Jadi, untuk menghindari pelanggaran etika manajemen adalah aspek penting dari desain organisasi yang berkelanjutan.
Dalam konteks teori agensi, di mana terdapat hubungan antara pemilik dan manajer, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham. Untuk mencapai ini, organisasi harus mengadopsi struktur yang transparan dan akuntabel. Penerapan kebijakan etika yang jelas dan tegas merupakan langkah pertama yang krusial. Semua karyawan harus memahami kode etik organisasi dan implikasi dari pelanggaran etika. Pelatihan etika secara reguler harus menjadi bagian integral dari program pengembangan karyawan. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etika dan pentingnya integrasi dalam setiap aspek operasi, organisasi dapat menciptakan budaya mendukung perilaku etis. Selain itu, menciptakan saluran komunikasi yang terbuka untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan sangat penting. Pengawasan dan audit internal secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan etika diterapkan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Dengan membangun lingkungan kerja yang mendukung etika, organisasi dapat melindungi reputasi dan berkelanjutan mereka. Selanjutnya nomor 4, yaitu bagaimana manajer dapat mengatasi masalah ukuran perusahaan yang besar dan birokrasi. Dalam organisasi besar, tantangan terkait ukuran dan birokrasi seringkali menghambat inovasi dan efisiensi. Teori struktur birokrasi yang diusulkan oleh Max Weber menunjukkan bahwa struktur yang terlalu kaku dapat menghambat kreativitas dan responsivitas. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi perlu menerapkan prinsip desentralisasi, di mana wewenang pengembalian keputusan diberikan pada tim atau individu yang lebih dekat dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih juga dapat membantu mengatasi birokrasi. Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, informasi dapat mengalir lebih cepat dan kolaborasi antar departemen dapat ditingkatkan. Pembentukan tim lintas fungsi untuk proyek tertentu tidak hanya mengurangi silo antar departemen, tetapi juga mendorong pertukaran ide yang lebih baik. Selain itu, penting untuk secara aktif mengidentifikasi dan menghilangkan proses yang tidak perlu yang dapat menghambat operasi, dengan merampingkan proses dan memperkenalkan praktik terbaik. Organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasarnya. Baik, yang nomor 5 itu bagaimana penggunaan kekuasaan dan politik yang tepat di kalangan manajer. Dalam konteks desain organisasi, penggunaan kekuasaan dan politik oleh manajer dapat dipahami melalui teori sumber daya. Manajer yang efektif adalah mereka yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya baik manusia, finansial maupun informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Penggunaan kekuasaan yang positif seperti kekuasaan relevan dan kekuasaan ahli dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara anggota tim. Manajer harus fokus pada membangun hubungan yang solid dan saling menguntungkan dengan karyawan, sehingga mereka merasa termotivasi untuk bekerja sama dan berinovasi. Membangun aliansi strategis dengan pemangku kepentingan eksternal juga merupakan bentuk penggunaan kekuasaan yang efektif. Melalui jaringan yang kuat, manajer dapat memperkuat posisi organisasi dalam pasar, membuka peluang baru untuk kolaborasi dan menciptakan sinergi yang menguntungkan.
Selain itu, penting bagi manajer untuk memahami dinamika politik di dalam organisasi dan mengelola hubungan antar individu dengan bijaksana. Pendekatan yang adil dan inklusif dalam pengembangan keputusan akan mendorong loyalitas dan komitmen dari anggota tim, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya nomor 6, yaitu bagaimana seharusnya konflik internal dikelola. Jadi, konflik internal adalah fenomena yang umum dalam organisasi dan memerlukan pengelolaan yang efektif untuk menjaga iklim kerja yang sehat. Dalam konteks teori organisasi, pendekatan sistematis sangat diperlukan untuk menangani konflik. Manajer harus mampu mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Salah satu metode yang efektif adalah mediasi, di mana pihak ketiga yang netral dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara individu atau tim. Proses mediasi ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Komunikasi yang terbuka juga sangat penting dalam pengelolaan konflik, yang dimana mendorong dialog di antara para pihak yang berselisih dapat membantu masing-masing pihak memahami perspektif satu sama lain, sehingga menciptakan solusi yang lebih tepat. Keterampilan negosiasi dan kompromi harus diajarkan kepada karyawan untuk menciptakan budaya mendukung dengan penyelesaian konflik secara konstruktif, dengan menciptakan lingkungan yang menghargai kolaborasi dan saling menghormati. Organisasi dapat mengelola konflik dengan cara yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan hubungan antar individu. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu budaya perusahaan, macam apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan daripada menghambat inovasi dan perubahan, dan bagaimana budaya itu dapat dibentuk oleh para manajer. Jadi, budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan perubahan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan organisasi jangka panjang. Dalam teori desain organisasi sendiri, budaya yang terbuka terhadap ide-ide baru dan menghargai eksperimen sangat penting untuk mendorong inovasi. Teori inovasi seperti model inovasi terbuka menunjukkan bahwa organisasi harus melibatkan karyawan di semua level dalam proses inovasi dengan membentuk tim inovasi yang beragam. Organisasi dapat memanfaatkan ide dari berbagai perspektif yang dapat memperkaya proses kreatif. Manajer memiliki peran penting dalam membentuk budaya ini. Mereka harus menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai inovasi dan mendorong karyawan untuk berbagi ide tanpa takut akan kritik. Penerapan sistem penghargaan yang mengakui kontribusi individu dan tim dalam proses inovasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Selain itu, organisasi harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung eksperimen dan inovasi, termasuk waktu dan dana untuk proyek-proyek baru. Dengan secara konsisten mengkomunikasikan pentingnya inovasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, organisasi dapat membangun budaya yang memupuk inovasi dan perubahan. Menerapkan prinsip desain organisasi ini secara menyeluruh, organisasi tidak hanya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, tapi juga menciptakan sistem yang mendukung inovasi dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya dalam menjawab pertanyaan pada kelas desain.